Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para yai, para alim, para ulama, para ustadz, khususnya Romo Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, Romo Kiai Haji Imam Mahmudi, Romo Kiai Haji Maksum dari Suci Sugio, Gus Subagio, Mas Bagio, dan seluruh alim ulama yang hadir pada kesempatan ini. Ada juga hadir Mas Pi, ada juga Gus Iwan Junaid, Gus Akib, Gus Labib, ada lagi Mbak Nelly dari Perindo Provinsi, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi bagian dari tim kemenangan. Di samping para pengurus kader partai, ketua partai golongan karya, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Umat, dan Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Juga bersama-sama kita dari PBB, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai PKN, Bangkitan Nasional, Partai Buruh, dan juga Partai Prima. Hadirin semua yang saya hormati, para awak media dan teman-teman semuanya. Tentu alhamdulillah, terharu, bangga, senang saya bersama-sama dengan tim kemenangan Yes Dirham kali ini. Aura daripada konsolidasi pengukuhan tim pemenangan partai ini sudah terasa. Aura dan atmosfer kemenangan bagi Yes Dirham yang akan melakukan kontestasi pada 27 November yang akan datang. Terima kasih sekali. Pertama, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh partai-partai, seluruh tokoh-tokoh yang telah tergabung dalam tim kemenangan Yes Dirham ini. Saya yakin baik dari berbagai partai, berbagai unsur, berbagai segmen masyarakat yang tergabung dalam tim pemenangan ini, tentu semuanya akan meninggalkan ego partai, ego kelompok dan komunitas, semua bersatu dengan satu niatan yang ikhlas untuk memperjuangkan kemenangan Yes Dirham pada pemilu 2024 ini.
Dan saya yakin tidak hanya berhenti di situ. Kemenangan yang diperjuangkan adalah kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan yang akan dipersembahkan bagi kesejahteraan masyarakat Lamongan. Lamongan tentu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng. Lamongan di tengah percaturan, baik di Provinsi Jawa Timur, baik di nasional, Lamongan ini adalah sebuah kabupaten yang punya potensi strategis dan juga punya kekuatan yang luar biasa. Lamongan di samping menjadi bagian aglomerasi Gerbang Kertasusila, menjadi bagian penting dari kota metropolitan Surabaya, Lamongan juga memiliki potensi yang luar biasa. Kita terus menjaga potensi itu. Tidak hanya kita jaga, bahkan terus kita dorong, kita tingkatkan, dan terus kita maksimalkan seluruh potensi itu agar menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat. Kita mungkin belum punya BUMN atau sumber daya alam yang dikelola sebagaimana kabupaten-kabupaten tetangga. Namun kita harus tetap bangga. Kita harus terus mempunyai optimisme dan kepercayaan diri. Kita punya sumber daya manusia yang megila. Kita punya sumber daya pertanian yang luar biasa. Kita mempunyai sumber daya perikanan yang luar biasa. Kita mempunyai sumber daya kemaritiman yang jika semua itu dikelola dengan sumber daya manusia yang baik, pasti akan mendirikan sebuah Lamongan yang sangat dasar. Dengan hasil pertanian 1,1 bahkan 1,2 ton, kami terus menjaga agar Lamongan senantiasa konsisten menjadi lumbung pangan nasional, menjadi lumbung pangan Jawa Timur. Kita terus mendorong agar perikanan, baik budidaya, perikanan tangkap, akan terus kita tingkatkan, kita optimalisasi, sehingga menjadi bagian penting untuk terus kita tingkatkan menjadi bagian sumber daya alam yang bisa kita kelola dengan baik dan menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu juga modal soft skill, modal kinerja masyarakat Lamongan, etos kerja masyarakat Lamongan yang sudah dikenal di berbagai belahan kota Nusantara ini akan menjadikan kepercayaan diri kita bisa terus mendorong memaksimalkan Lamongan ini menjadi kabupaten yang dibanggakan. 3 hari yang lalu saya mewakili masyarakat Kabupaten Lamongan. Lamongan mendapatkan anugerah Pandu Negeri 2024 dengan kategori Platinum. Ini sesuatu yang luar biasa karena lembaga yang menilai adalah lembaga yang berintegritas. Selain 4 kementerian, juga beberapa lembaga-lembaga penting di negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita patut berbangga diri. Orang-orang lain mengatakan bahwa kita gagal membangun infrastruktur jalan, kita gagal membangun kemajuan Lamongan. Namun demikian, kita terus harus menjawab itu dengan keberhasilan. Jika kita lihat infrastruktur jalan yang senantiasa menjadi perbincangan, yang terus mendowngrade pasangan Yes dan Dirham, bisa kita jawab bahwa selama 3 tahun pemerintahan kami telah ada 152 ruas jalan dengan dana sebesar 380 miliar, sehingga insya Allah jalan-jalan ini hanya tinggal beberapa ruas
yang terus akan kita perbaiki, yang kita maksud dengan kata-kata melanjutkan yang tertunda. Begitu juga prinsip-prinsip proyek-proyek yang lain, program-program yang lain, misalnya infrastruktur penanganan banjir dan beberapa infrastruktur lain terus kita bangun, kita perbaiki, termasuk dalam penanganan banjir. Alhamdulillah di 2 tahun ini di daerah Bengawan Jeruk sudah tidak mengalami banjir lagi, dan mudah-mudahan sampai kapanpun di Bengawan Jeruk sudah tidak ada banjir lagi. Maka kita patut berbangga di musim kemarau ini kita semua dapat menyaksikan panen raya di berbagai tempat dengan keberhasilan, dengan luas panen yang lebih luas dan juga produksi setiap hektarnya yang semakin meningkat. Tidak hanya itu, produksi-produksi yang lain baik di sektor perikanan, di sektor peternakan, dan di sektor-sektor lainnya terus kita jadikan sebuah kebanggaan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Saya sudah berkeliling ke 474 desa dan kelurahan. Saya menangkap denyut nadi keinginan masyarakat, dan itu semua kita terjemahkan di dalam 15 program yang akan kami bawa bersama Mas Dirham untuk kita implementasikan, kita sukseskan, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena 15 program itu, boleh tepuk tangan. Karena 15 program itu tidak hanya program yang melanjutkan program-program sebelumnya, namun demikian akan lebih menyempurnakan dan memberikan kebaruan-kebaruan dan kekinian-kekinian sehingga Lamongan terus bisa bertransformasi menjadi kabupaten yang dinamis, menjadi kabupaten yang semakin maju, dan menjadi kabupaten yang membuat bangga setiap penduduknya. Untuk itu kami membuat tagline menjaga amanah dan menuntaskan yang tertunda. Denyut keinginan, kemauan, cita-cita masyarakat inilah yang kita sebut sebagai amanah, yang nanti akan terus kita perjuangkan dengan kemenangan yang akan kita raih bersama-sama dengan tim kemenangan ini pada 27 November yang akan datang. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pemenangan ini, kepada seluruh relawan, kepada seluruh masyarakat yang terus membantu bagi kemenangan, yang terus berjuang, yang terus berikhtiar bagi kemenangan tim, bagi kemenangan Euronur Dirham ini. Kemenangan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan kemenangan dan kekuasaan. Sekali lagi, kemenangan yang kita harapkan ini adalah kemenangan yang bisa membuat masyarakat senang, membuat masyarakat bangga, membuat masyarakat bahagia, dan membuat masyarakat yang sejahtera. Alhamdulillah, beberapa hari yang kemarin kami juga telah menerima paparan dari berbagai konsultan untuk survei kemenangan kami. Saat ini, alhamdulillah, pasangan Yes Dirham tetap terunggul dalam survei beberapa lembaga survei. Namun demikian, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh jumawah, kita tidak boleh tetap berpuas diri. Masih ada waktu untuk meraih 27 November ini. Maka untuk itu kami meminta kepada seluruh tim agar terus melakukan sosialisasi,
melakukan cara-cara untuk merebut hati masyarakat dengan cara-cara yang elegan, tidak dengan cara-cara yang mengadu domba masyarakat, tidak dengan cara-cara yang menurunkan menjatuhkan atau menurunkan bendera lawan, tapi kita terus mengerek bendera kita sendiri. Kita menaikkan apa yang kita punya, kita menaikkan, menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita tawarkan kepada masyarakat. Kita menyampaikan kepada masyarakat dengan program-program yang kita miliki. Kita tidak perlu membuat agitasi-agitasi yang membuat masyarakat terbelah, karena ini akan membuat luka yang lama bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Kita tidak ingin masyarakat Lamongan terpecah belah. Kita tidak ingin masyarakat Lamongan tidak bersatu karena hanya persoalan pilihan-pilihan. Kita terus menjaga kesatuan persatuan di Kabupaten Lamongan ini sebagai bagian besar dari kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Untuk itu, sekali lagi, mari kita terus berjuang. Insya Allah, dengan bekal pengalaman yang saya miliki sebagai seorang birokrat yang sudah 34 tahun berkecimpung di dalam dunia birokrasi, di dalam mengelola aspek-aspek manajemen pemerintah daerah, dan saya berpasangan dengan Mas Dirham Akbar Aksara, ST, BC, BPMSC. Beliau juga orang muda yang mempunyai visi besar untuk memandang masa depan yang lebih baik, mempunyai energi yang besar, mempunyai energi yang kuat, dan bersama generasi mereka lah Gen Z ini yang akan menduduki posisi-posisi penting di dunia, di Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Kami yakin Dwi Tunggal Yuronur Dirham ini akan menjadi satu pasangan yang mempunyai optimisme untuk bisa memenangkan di dalam kontestasi pilkada yang akan datang. Terima kasih sebesar-besarnya, dan sekali lagi mudah-mudahan seluruh ikhtiar dan perjuangan kita, mari kita terus iringi dengan doa, karena takdir pun akan bisa berubah jika tidak kita iringi dengan permohonan doa. Mari bersama-sama kita terus berikhtiar yang diiringi dengan ikhtiar doa pula. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini adalah kemenangan dan kekuasaan yang menolong, yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, menolong kepada diri kita, menolong kepada keluarga-keluarga kita, menolong kepada masyarakat kita, menolong kepada bangsa dan negara kita, sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan. Rabbi atimni mutqala sidqi wa akhrifni mukhraja rizqi waj'alni min ladunka sultanan nasiran. Ya Allah, berilah kami pintu masuk yang benar, dan keluarkanlah kami, akhirilah kami dengan cara-cara yang benar pula. Dan mudah-mudahan segala kebatilan akan diganti dengan semua kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.